Tadi ini enggak dinta faslun fasal badi ada bu masalah lain tapi masih berhubungan sareng ateh i'lam iki kan teh hiler sih i'lam oni panjenengan anan nafsa saungkuna abak tibi seungguhnya diri markabul qalbi kendaraan nah ateh walil qalbi ban kaangkui ateh asa kiruh pasukan tentara pasukan pengamanan askarun asakir kama qala seperti ponapa qala adabu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ban tak ngauningi junuda rabbika dak pasukna Allah illahu nanging Allah. Wal qalbu bantining ateh makhlukun ibadi diciptakan sareng Allah diciptakan iki oleh Allah li amalil akhirati kaangkui amal akhirat kaangkui kelakuan akhirat tolaban dalam rangka nyareh dalam rangka nuntut li sa'adatihi kaangkui kebahagiaan ateh lagi-lagi puncaknya kan itu memang ateh karena hampir hati yang menjadi sumber dari segala gerak-gerik manusia kak dinto wa sa'adatuhu ban perakah senengah bungana wa sa'adatuhu ban bungana ateh ma'rifatu rabbihi azza wa jalla ngaoningi pangirana ateh semaha agung ban maha mulia ban maha agung karena ya memang ateh betul-betul hati semua gagal sukses sumbernya di hati beda sekadin to contoh pon misalnya pon bahkan sakit pun rasa sakit rasa sehat hampir bukan hampir jelas berasal dari hati kak dinto berasal dari perasaan menemui panjenengan ke dokter 60% lebih adalah tergantung kepada kejiwaan yang ujung-ujungnya hati panjenengan abdina imod Gusdur Allahumma firlah Gusdur sampai orang dunia orang di luar Islam menyatakan manusia setengah dewa kan itu dengan kondisi penyakit yang diderita ya secara medis mungkin usia beliau tidak seharusnya tidak sampai segitu gitu tapi karena beliau Athena bunga begitu semangat pakai kondisi negatif kak dinto bahkan banyak orang kancan abdina gagal ginjal milih tidak cuci darah kak dinto karena cuci darah pun tak sain tapi Gusdur tiap minggu apa kali bahkan mau terakhir 2 kali mungkin dianggap sebagai ya aktivitas mendengarkan ya Al-Quran mendengarkan musik bahkan sambil membaca bukan membaca ada alat khusus Gusdur untuk
membaca bukan dengan audiobook kan itu, sambil cuci darah kan itu. Nah, itu memang ate sumber dari segala kehidupan kak dinto. Walaupun kehidupan ya pon dokter bukan benih dari nafas kak dinto, justru bukan karena ada. Nah, lagi-lagi persoalan roh, bahwa menunjukkan roh itu bukan karena anyabah. Orang manabi ampon ngangkui bantuan pernafasan kadang-kadang ki nafas kan itu. Tapi cek pon dokter secara medis orang gak itu ampun seda. Tandanya, indikasinya batang otaknya ampun tidak berfungsi. Jadi makiki nafas itu hanya karena bantuan. Ini menunjukkan bahwa roh lagi bukan persoalan anyabah. Mungkin kita rasa nyabah tapi benar-benar jadi pada orang ampon sangat terbantu dengan pernafasan tapi masih hidup karena batang otaknya kadang toh memang masih berfungsi. Nah, walaupun sudah koma. Nah, kadang toh yang tidak tahu bahwa dokter sudah meninggal atau tidak, yang tahu bahwa seseorang sudah meninggal atau tidak adalah dokter kadang toh. Nah, kadang-kadang sudah dokter mengatakan ini sebenarnya sudah wafat, apakah dicabut pernafasan? Umumnya orang kalau muslim jangan dulu, kasihan gitu. Jadi walaupun sudah sebenarnya wafat masih diteruskan dulu sampai betul-betul tidak bernafas. Misalnya seperti itu sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau keliru. Ya. Jadi kebahagiaan ateh jadi unsur ateh kan itu keangkui mencari kebahagiaan sejati, kebahagiaan ateh, dan kebahagiaan ateh kan itu ngauningi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penting ngauningi Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang diburuh kak dinto menjadi bahwa beda kekuasaan di luar kekuasaan Aba. Saya tak bisa memberikan apapun selain itu. Beda kak dinto. Nah, itu hanya ya orang yang beragama secara umum dan orang Islam secara khusus. Salah satu contoh di buruh Jakarta daerah Bekasi katanya. Beda orang sekeluarga loncat dari lotek dari apartemen lantai 22. Nah, ini kembali kepada hati. Mengapa? Karena dia sudah walaupun beragama Buddha, bahkan ada sebelum Epon sempat dalam tanda petik karena sembah yang memuja Tuhannya sebelum meloncat sampai rajinah putra nomor 13 mungkin 15 lepas ini ya masih itu diajak dan mau sampai dugaan sementara dimin orang soki terus bangkrut kemudian kekayaannya disita dan bisa mengajak yang lain putus asa ampun karena menganggap bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kak dintoh seandainya ma'rifatul rabbi maka dia masih sekecil apapun dia masih punya harapan. Khauf dan roja menjadi sangat-sangat penting kak dintoh. Khauf dan roja, tapi jangan sampai betul-betul Allah pasti datang, pasti menolong saya melunaskan hutang saya. Ini tidak benar karena prosesnya, tapi bahwa pasti ada jalan keluar, pasti. Langsung sering banyak orang Jepang sepintar biasa menabi beberapa napas sekoni langsung bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa memang karena tidak ma'rifatul rabbi, walaupun sudah
berhasil tapi belum menemukan kebahagiaan sejati. Wa ma'rifatu rabbih ta'ala ben ngaoningi ada pangirana ateh Allah subhanahu wa ta'ala tahsuluh ngaule berhasil lahu bagi ateh min sunillahi dari ciptaan Allah Ta'ala. Dari memang karena Allah itu zat yang betul-betul bukan abstrak, betul-betul di luar kemampuan akal kita. Maka Ibnu Rushd cek bagus ya dalil burhani Nabi Ibnu Rushd kan itu malah tak gun tasalsul dalil tasalsul mungkin bagi sementara orang kurang pas. Dalil burhani ya dalam sisi yang lain Ibnu Rushd kan itu ya ada hal yang berkurang mungkin karena bagi Ibnu Rushd misalnya nanti yang bahagia itu yang dibangkitkan adalah ruhnya bukan fisiknya, sedangkan dalam Ghazalian itu ruh dan jasad nanti dan Allah mampu. Jadi memang kalau kita lihat ulama ya ada kurang ada lebihnya karena memang tidak maksum. Tapi tentang dalil sunillah mengapa kalau ingin ingin tahu Allah min sunillah, pertama dalil ikhtira, dalil ciptaan. Bisa apakah mungkin makhluk di dunia ini ada dengan sendirinya, ngireng ngolati manusia dari sidik jari, tidak ada satupun manusia yang sama dengan sidik jari yang lainnya. Apakah mungkin ini kepunyaan keajaiban makhluk Allah, kupu-kupu sekini begitu indahnya, antara satu dan lain sangat berbeda dan warnanya kadang-kadang membuat tertarik. Saat itu juga makhluk yang lain kayak banyak tidak terhitung. Apakah mungkin dari alam dari teori ledakan misalnya pun terjadinya dunia terus muncul bermacam-macam makhluk. Membagi baik mungkin ada sendirinya dengan teori evolusi misalnya pun dari kera menjadi manusia misalnya. Tapi kok setelah jadi manusia ini kok nggak berkembang lagi? Kenapa? Kok masih berhenti misalnya? Seandainya proses evolusi kan seharusnya berkembang terus, malaikat apa kan seharusnya seperti itu. Kalau dasar evolusi manusia terus mengalami perkembangan. Sama dengan misalnya dari olak jadi kupu-kupu, mengapa berhenti dari kupu-kupu? Jadi kalau ingin dibandingkan antara proses evolusinya metamorfosis, perubahan bentuk dari olak ke kupu-kupu kan itu berbeda karena setelah kupu-kupu berhenti atau dari telur, mengapa dari telur kok menetas kemudian tidak bisa? Karena ketika jadi ajam ambukan ajam tak banyak, mari banyak tak timbi kan itu. Seandainya itu mungkin
masih terus berkembang, masih ada kemungkinan peluang, walaupun itu lagi-lagi kok berbeda antara satu dan yang lain. Ini menurut Ibnu Rus. Jadi dalil ikhtira itu dalil ciptaan, pasti diciptakan. Burhani. Yang kedua, dalil inayah, pemeliharaan. Beda binatang tak bisa jalan misalnya, hanya nunggu kadinto. Tapi sesuai dengan hukum sunnatullah atau hukum alam katakanlah, masing-masing bisa hidup. Ya motak misalnya umur sekian ya tetap sekian, oke. Dan punya insting, punya naluri kadinto untuk ketika tidak ada. Demikian juga sampai semut pun, bilis pun bisa odi. Siapa yang memelihara ini? Ben manusia beni karena lapar saya, tetapi karena lebih banyak persoalan kompleks misalnya dan ya ada perasaan putus asa ben lain epon. Dengan dua dalil kadinto inayah ikhtira dan inayah kadinto, maka Ibnu Rus mengatakan alam manusia dan alam dengan segala isinya pasti buatan Allah. Jadi memang dari makhluknya, min sunillah. Wa huwa min jumlati alamihi dan kan itu dari bagian kumpulan ilmunya Allah. Saya balik kan sanurihim ayatina fil afi wa min anfataya fadanallahu annal haq kan itu. Wala tahsulu bentak berhasil, bentak ngauleh lahu bagi hati, atau kalau lebih luas nafas manusia ma'rifatu ajabil alam, ngauningi keajaban alam, illa min tariqil hawasi kecuali dari jalan indrawi menabi keajaban alam. Saya ampun artinya bukan menjelaskan, nyebuti buruk kan itu sekoni. Jadi memang dari keajaban alam ketipun apa menabi tak ngolati bisa dari tangan epon, bagi dari perasaan. Misalnya salah satu ketika buatan manusia, ketika menjadi ajaibnya alam, ketika buatan manusia, gula buatan manusia masih kalah dengan yang berasal dari alam, yang ciptaan Allah. Madu misalnya pon, sebenarnya kan manabi manusia atau ada dengan sendirinya, seharusnya gula lebih bagus dari madu seharusnya. Jaring saya kebayi, artinya perantara yang adanya madu misalnya hanya dari lebah. Kok bisa jauh lebih menyehatkan dan seterusnya. Wal hawasu minal qalbi, ban indra dari atih juga. Nah kak itu berasal dari atih juga hawas. Nah kak itu ngireng panjenengan waktu duka nekuk putra panjenengan, ban waktu panjenengan tepaan merasa sedih nekuk puteran panjenengan bak sami ya lain. Asalaman kareng sepo
itu maaf cinta katon kek tahu dusi kita tak bisa kan itu abdina. Dan betul-betul mungkin dia memang nyon abdina saya dan dituruti oleh Allah. Ya artinya sampai sejauh ini mungkin ya tidak 100% mungkin, tapi hampir sekian persen. Dan kayak katanya memang sekak dinto ya jadi stodus ke pangeran cering semuanya ya. Yakinnya itu membuat dia, tapi bagi kita, bagi kelas santri mungkin pas terlalu konkret Kak Dinto, jangan-jangan banyak dunia tapi Kak Dinto banyak dunia lah, tapi walaupun menang Kak Dinto di berapa kali sedang diadukan oleh orang yang tidak senang ya Pon, tidak senang ke pengadilan, ke hukum Kak Dinto. Sampai saat ini berapa kali, mungkin lebih 3 kali Ki selamat Kak Dinto. Nah itu apakah as-sa'adah? Bukan, mungkin hanya lagi-lagi gila abdinah di awal mungkin kita Rabu panjenengan tentang Israel yang telah menggunakan teorinya Al-Ghazali ini kimia sa'adah kan itu untuk keberhasilan, tidak sampai kepada kebahagiaan. Ada faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi, berulang-ulang. Nah, hampir kitabnya Al-Ghazali mulai dari Ihya Ulumuddin ke Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ayyuhal Walad, Kimia Sa'adah. Kan itu sanad epon menabi panjenengan artinya ijazah dak kusmos kan itu dak kusmos. Jadi Malaya Sampung panjenengan dari abdina dari Allah. Dan kadang-kadang menabi kusmos sampun jauh lebih tua, menabi risalah ahli sunnah wal jamaah kan sama lah dari Gus Daki abdina. Meni dari kakak epon dari Gus Daki kakak mungkin dari abana terus dari Imam ke Syimasari kan. Fi ma'rifatul qalbi waskalihi Gus Mustafa Bisri tadi saya menabi panjenengan ya mumpung ingat kan itu ngireng supaya barokah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la jamil anbiya wal mursalin wa la alihi washabihi tabi'in ila mutil mujahidin wa syuhada wal ulama sholihin wa usul ila Syekh Kiai Haji Mustafa Bisri ila Kiai Mustafa Bisri Rembang. Al-Fatihah. Fi ma'rifatil qalbi wa askarihi, ini dalam ngauningi ateh ban pasukannya. Mak diulang-ulang abdina matur dek panjenengan bahwa untuk kecerdasan spiritual, emosional, benih kecerdasan otak tak cukup namung hafal. Tuti usai baca bon bari mungkin ki makan coba deki malam bari malam tahajud ki tak khusuk mungkin deki malam lebih khusuk. Kadin tuh harus kadin tuh memang. Jadi lebih sebagai pengingat. I'lam oni ngapanjenengan Dabun Al-Ghazali annahu saunggun sya'an kilah itu buaki fil masal dalam pepatah al-masyhur si masyhur. Dalam satu patah al-masyhur sebut lagi kan itu innan nafsa saungguna abad tibi saungguna diri kal madinati seperti kota wal yadaini ban dua tangan wal qadamaini ban dua sokoh wa jami'al a'dha'i ban sadajana anggota tubuh daya'uha daerah wilayah epon. Jadi kalau ada kota
anggap Aba Kak Dintoh sebagai sebagai kota sebagai kota guluk-guluk misalnya beda disa Beregung, nah sokona disa Beregung misalnya pon kemudian tangannya pon disa Tambukoh, nah Kak Dintoh. Jadi daerah-daerah ada satu satu kota terdiri dari mon kota iki dari kecamatan lebih Nabi Madinah lebih luas Dayak kan itu bagian dari Madinah wilayah misalnya pon wilayah pon Nabi provinsi wal quwata syahwaniyah ban nafsu seksual waliha penguasanya. Wah Kak Dintoh, aduh mak penguasanya malah kita ini ternyata gubernurnya ternyata kalau dianggap anggota tubuh provinsi sebuah daerah yang terbatas, maka sebenarnya kenapa gubernurnya ini adalah al-quwatus syahwaniyah menurut Al-Ghazali. Wah, munda iya benar sungguh manusia ancor kan itu kan. Wal quwatal ghadabiyah ban emosi amarah, emosi angkara murka, emosi rasa duka. Syihnatuha pasukan Epon bikasrisin wa ya jama'atun taqawanu minal junod, jadi berikadah pasukan mungkin apa satu berikada ya apa satu berikada pasukan wal qalba ban ateh malikuha rajana. Nah, jadi kepala DPR Epon jadi kalau negara, nah presidennya adalah Ateh, kemudian nahu syahwat tegak itu perdana menteri nah, wal aklah bantining akal, waziruha para menterinya, wal malikuh ben raja atau presiden yudabiruhum mengatur dak kuatas syahwaniyah dan kuatal ghadabiyah dan akal. Nah Kak Dintoh, jadi lagi-lagi hati hatta taskiro sehingga stabil mamlakatuhu kerajaannya, kekuasaannya, daerah kekuasaannya, waluhu dan kondisinya. Li'annal waliya sangguna penguasa wahwa syahwatu ban wahwa bantining wali asyahwatu ki nafsu seksual kadzabun pendusta ya. Jadi perdana menteri ada cenderung mau korupsi, maka menjadi penting raja yang di atasnya ya, menjadi penting raja lah yang penting kan itu supaya pas kalau presiden berarti raja seperti di Inggris ya betul. Jadi penguasanya perdana menterinya itu cenderung kadzabun pendusta, fudulion suka berlebih-lebihan. Memang ya ada kecenderungan penguasa di bawah raja. Nah raja memang pas yang paling hati ini. Cenderung orang tidak mau dikritik. Jadi misalnya monitor saja Kak Dintoh, di Surabaya tidak ada banjir, yang ada hanya luapan air Kak Dintoh. Jadi ada bahasa-bahasa yang negatif, ada kecurangan, oh tidak itu kasus misalnya, walaupun sudah sistem sudah secara sistematis ternyata buntan ya kan itulah. Mukhlitun suka mencampur adukkan persoalan. Jadi ini bukan
ini persoalannya bukan tidak mengapa ada persoalan banjir. Oh, ini bukan karena kesalahan kami misalnya. Ini kesalahan penduduk yang suka buang sampah ini semuanya, padahal ujung-ujungnya seharusnya yang bertanggung jawab adalah al-wali, Perdana Menteri atau wali kota atau bupati. Seharusnya ketua DPR-nya yang sangat ketat atina. Wasyihnatu ban kort atau brigade pasukan wahuah ban brigade pasukan kak dinto al-ghadabu emosi marah, emosi duka, sirirun penjahat, qatalun suka membunuh, kharabun suka merusak. Loh, jadi sebenarnya manusia kak dinto terdiri yang bawahannya hati kak dinto, ada yang suka dusta, yang kedua yang pasukannya tentaranya malah penjahat. Fa intaroka maka meninggalkan hum kepada mereka syahwat ban ghadab pasukan alama hum alaihi atas apa adanya, alama atas warna hum sebadah ghadab ya tarokahum Nabi meninggalkan hum da pasukan kak dinto al malik sang raja alama atas warna hum sebadah pasukan alaihi atas Nabi ditinggalkan apa adanya. Hum kak dinto tarokahum dak bendi namung dak ghadab tapi juga dak wali. Nabi meninggalkan mereka yaitu wali sareng syihnah, penguasa dan pimpinan kelas 2 ini, pimpinan kelas 2, Perdana Menteri sareng pasukannya alamahum alaihi atas pon apa adanya, atas pon apa sebadah pasukan sebagaimana adanya, alaihi atas pon apa adanya, halakat maka rosak, maka hancur al-Madinatu kota, wa khuribat ya halakat wa khuribat ban roboh ya hancur, rusak. Fayajibu maka wajib ayusyawirah bermusyawarah, berdialog al-maliku sang raja, sang perdana, sang raja al-waziroh da menteri. Pasal kira menteri nah adalah akal. Nah kak dinto wa yaj'alal waliyaban menjadikan sang raja al-waliyah da perdana menteri wasyihnatah ban da pasukan keamanan pasukan belok brigade pasukannya tahta yadil wazir di bawah kekuasaan al-wazir sang menteri, di bawah kekuasaan akal. Fa idza fa'ala dzalika manabi alaksanaaki sang raja zalika da musyawarah sareng berdialog sareng akal, istaqarrat maka menjadi stabil ahwalul mamlakati kondisi kerajaan wa ta'marud dan menjadi makmur al-Madinatu kota. Wa kadzalikal qalbu ban sagak dintoh al qalbu. Nah, jadi ampun supaya karena ini memang untuk kadang-kadang Al-Ghazali memang kitab yang kecil untuk awam tapi sangat bernuansa filosofis, tapi dibahasa sederhanakan pakai perumpamaan kata. Jadi manusia kak dintoh diri manusia sama dengan sebuah daerah yang ada perdana menterinya, ada
ada rajanya, ada wazirnya, ada menterinya, ada pasukan keamanannya. Nah, di sini yang sangat penting bagaimana hati sareng otak, hati sareng akal selalu berdialog. Wa kadzalika bangsakan tujukan al-qalbu ateh yusyawiruh, berdialog, berdiskusi, bermusyawarah akal dia akal. Wa yaj'alu ban atati ateh menjadikan hati, menjadikan penapa ateh asyahwat ada syahwat, wal syahwat da nafsu seksual, wal ghadab ban emosi marah tahta hukmihi, di bawah kendalinya ateh, hatta tastaqirrah, sehingga stabil ahwalun nafsi, keadaan keadaan manusia, diri manusia, wa yasilu menyampai ila sabab saat tidak sebab kebahagiaan. Kenapa sebab kebahagiaan itu? Mim ma'rifatil hadratil ilahiyah, berupa ngaoningi hadirat ilahi. Jadi harus selalu dengan akal dan hati kan itu harus selalu bermusyawarah sehingga sampai kepada kebahagiaan itu kan itu mengetahui hadirat ilahi. Walau ja'ala ban manabi matetih panapa ateh al aqlada akal tahta yadil ghadabi, nah, di bawah kekuasaan nafsu, di bawah kekuasaan emosi marah, wasyahwati ban nafsu seksual, halakat maka maka ancor, maka rusak nafsuhu aban manusia, aban ataiki kan itu manusia. Wa kana qalbuhu ban badah, qalbuhu atena Ibnu Adam syaqiyan menderita fil akhirati, di dalam akhirat. Faslun i'lam oning panjenengan anna syahwata saungguna syahwat wal ghadabah anna syahwata saungguna nafsu seksual. Abdin terus terang kesulitan apakah bagian dari emosi apa nama punten nafsu seksual kan itu tiburu gelak. Abdin sebelum masuk diskusi sareng keluarga, saya ahli psikologi ya tidak sepenuhnya emosi walaupun ada, tapi otak juga berperan, tapi kalau ghadab kan itu memang bagian dari emosi. Maka Abdin memang tolong cari yang pas syahwat ini nafsu sebenarnya apa bagian, atau dalam bahasa yang sangat umum sifat sebenarnya, sifat nafsu, sifat tapi menabi ditelidiki lebih jauh ya nafsu seksual kan itu ya ada peran perasaan, emosi, ada perasaan otak juga. Nasyauta sanggunya nafsu seksual wal ghadaban emosi marah, emosi durjana iki emosi marah sawas khadimani merupakan pelayan lin nafsi bagi aba, jadi pelayan jazibani yang menarik memang. Jadi bukan benih hal-hal yang tidak menarik, sangat menarik. Jazibani yang menarik, yahfadhani yang melindungi, amrot to'am menarik untuk mengajak, yahfadhani juga melindungi, amrot to'ami urusan dedaaran, wasyarabi urusan minuman, wan nikahi dan
kekawin dan nikah dan hubungan intim. Li hamlil hawas kaangkui nangkung indra. Menanggung membawa beban denda. Jadi kan itu. Jadi syahwat dan ghadab kan itu. Nafsu seksual dan emosi marah itu merupakan pelayan bagi manusia. Jadi pelayan. Suman nafsu kemudian ben aba diri khadimul hawas. Nah kan itu. Khadimul hawas sih adalah pelayan indra salingan kan itu. Syabakatil akli jaringannya akal, mitranya akal kan itu. Kancana akal, jaringannya akal. Aba kan itu. Karena pusat manusia dalam perspektif Al-Ghazali adalah ateh. Jadi diri kan itu memang pelayan indrawi, pelayan ya tangan, melihat dan semacamnya kan itu. Tapi ada mitra dari akal. Jadi itu abdin gelap motor, aba misalnya perasaan tangan menyuruh aba kangku atau apa iki mata nyoro aba kangku itoju, tapi tidak bisa kalau tidak ada mitranya yaitu akal. Wajawasi sihi ban mata-matanya akal kan itu. Jadi ketika misalnya aba disuruh duduk, akal yang bermata-matai, bukan mata. Orang buta misalnya bisa memata-matai ketika ngangkui tongkat dan sebagainya, kadang-kadang lebih atau dari suaranya, dan itu diolah oleh akal mereka. Area Pak Panji, area Ki Basri misalnya, ini tahu hanya dari suara atau dari bahkan cara jalannya. Itu akal itu yang mengatur. Beni telinga diperintah oleh akal. Compo abdina hampir hafal. Oh beda siapa? Mungkin nonong lebat Kiai Nol misalnya beda. Lain perjalanan pun sudah mau nyina sandal ampun lain. Beda rait kon lebat ampun lain jet. Tapi sebenarnya bukan telinga kan itu. Yang tahu adalah diolah oleh otak. Yubsiruh mengamati, ngolati biha kalaban akal sona al bari, ciptaan Allah, ciptaan pencipta yang jallat kudratuhu, saya maha agung kekuasaannya kan. Jadi lagi-lagi akal dan hati sangat berperan. Sumal hawasu kemudian indra khadimul akli. Nah kan itu. Saya mohon maaf kalau yang pun jelas lagi. Pelayannya khaddamah akal. Wahuwa ban hawas lil qalbi. Nah, wahuwa ban akal. Ya Allah ini. Wahuwa ampun agak payah kadang-kadang ngelaburkan itu. Ini yang ketika merasa kita sudah tua. Jadi kadang-kadang semangat tetap
tapi terasa kalau sudah capek, apa kok merasa kalau sudah usia. Sebenarnya alarm supaya lebih dekat kok hari kemarin dan sekarang masih tetap. Nah itu sebenarnya rugi kan itu. Artinya sering masih mungkin umumnya manusia hari ini dan kemudian atau lebih jelek. Naudzubillah min dzalik ya. Tertipu menabi Sami dari benar Sayyidina Ali. Karena menganggap pada balik, padahal usia semakin dekat ke kuburan. Lebih jelek jelas merugi. Wahwa ban akal lil qalbi bagi ateh sirajun sebagai pelita, wa syum'atun ban sebagai lilin, yubsiruh mengamati, ngolati binorihi kalaban cahayana akal al hadratal ilahiyah, hadirat ilahi. Li'annal jannata karena sesungguhnya kenikmatan, surga kenikmatan yang al jannah dalam pengertian yang umum, wahiyah sining al jannah nasibul jaufi, bagian dari iki bari abdin jaufi iki tabu iki, bagian dari tabu awil farji atau farad. Muhtaqaratun tidak artinya tidak muhtaqaratun tidak li'annal jannata wahia nasibul jawafil farji muhtaratun tada artena fi jambitil kal jannati li'annal jata wahia nasibul jawafi. Ya Allah kenikmatan jasadiah ini li'annal jannata karena kenikmatan jasadiah wahia nasibul jawafil di wahiyah ban kenikmatan jasadiah ada ban lain-lain nasibul jafi bagiannya dari tabu kan itu awil farji atau ya faraj. Muhtaqaratun tidak ada artinya fi jambil tilkal janti di samping surga yang sesungguhnya kan itu. Maka hati harus yang menerangi bahwa itu tidak ada artinya kenikmatan daer, kenikmatan apa hubungan. Sumal akluh kemudian akal, khadimul qalbi, pelayannya ateh. Selain tadi ya sama khadimul qalbi, lagi-lagi selain wazir dan semacamnya juga menjadi pelayan. Wal qalbu ban ateh mahlukun ikibtaaki linadhari jamalil hadratil ilahiyah, kan itu ujung-ujungnya diciptakan untuk ngolatih keindahan hadirat ilahi. Faman ijtahada maka pesayarah orang ijtahada bersungguh-sungguh fi hadis sunati dalam ciptaan kan itu fahuwa abdun haqqun adalah hamba sesaungguna, hamba sejati, manusia sejati. Min ghilmanil hadrati berupa hamba sejati itu kenapa? Ghilmanul hadrah ya kaconga Allah, kaconga hadirat ilahi, khadamah ilahi. Jadi ate kadin toh kan itu manusia manabi bisa melakukan bagaimana menjadikan hati sebagai sumber dari kediriannya dan menjadikan akal intelektualnya sebagai pelayan, sebagai wazir, kalau tadi ya sebagai pelayan bagi hatinya, maka dia dapat melihat keindahan Allah dan ini harus sungguh-sungguh. Nah ketika bersungguh berupaya menjadikan semua itu, maka dia menjadi hamba yang sebenarnya, menjadi manusia yang sebenarnya. Siapa manusia yang sebenarnya? Adalah khaddamnya Allah, ghilmanul hadrah bahasanya Al-Ghazali. Kama qala seperti ponapa, sebagaimana qala adabu subhanahu wa ta'ala, pasera Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
ban ta'addad diaki pasairah sengkok al jinnah da jin bangsa jin wal insa ban bangsa manusia illa liya'budun nanging sapa aja menyembah paserah jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia supaya liya'budun ya abid kadinta dalam bahasa mungkin terlalu terhormat bagi Al-Ghazali disebut ghilman kacong kan itu kacong. Maknahu artepon inna khalaqnal qalbah inna saungguna kami khalaqnal qalbah. Jadi tafsiran Al-Ghazali wa makhlukul jinni wal insa kadinta inna saungguna kami khalaqna. Nah ini ya nah kadinta juga bisa kami sebagai untuk menunjuk kepada mufrad, tapi kata Quraish Shihab nah kadinta bisa biasanya Allah menciptakan dengan melibatkan yang lain, mungkin malaikat misalnya. Kalau ke Bashir misalnya di dalam sama ke Amir ke Bashir lestari salat Allahumma ajirna minan nar. Tapi Nabi ke waris ya pun ajirni. Nah misalnya kadin tuh tidak ada perbedaan sebenarnya, karena dasarnya kalau ke waris ajirni karena makmum juga ada bu beni amin. Tapi mun ke Basir mungkin abtinah ada ke Basir ke Amir ajirna karena tidak selalu menunjukkan kepada kami semua, tapi juga nana bisa kepada kami juga seperti. Makanya Nabi abtinah ya dengan terinspirasi oleh ini, walaupun saya doa sendirian kadang-kadang tidak merubah kepada ini, karena bahkan mungkin kami sekeluarga abdina sekeluarga gitu dengan husnudzan, maka seperti itu. Inna sungguhnya kami kata Allah menafsirkan firman Allah khalaqna ada diaki pasera kami Allah al-qalbah de'ateh. Nah, jadi kalau khalaqna kami ini kok berarti bukan hanya Allah yang menjadikan, bukan, intinya Allah tapi didukung yang lain. Wa a'tayna ban abri paserah kami Allah ay Allah da qalbah lagi-lagi ya anu jadi manusia ban ujung-ujungnya menurut Al-Ghazali manusia sareng jin kan itu qalbah. Al-mulkah kekuasaan wal askar kerajaan wal askar ban pasukan wal ja'alna ban atatiaki pasera kami Allah an nafsahda aba markabahu sebagai kendaraannya ateh. Hatta sainggana yusafiroh melakukan perjalanan alaihi atas kendaraan aba min alamit turab dari alam abu dari alam debu sitada argana ila alal jin ke alam yang paling tingginya paling tinggi yaitu hadratul ilahiyah. Fa idza aradah maka Nabi kasokan pasera ateh abet ya ujung-ujungnya ateh ki. Fa idza arada maka Nabi kasokan manusia ayu adiyah untuk menunaikan hak hadin nikmah hak kenikmatan kak dinto kalau ingin memperoleh ayu dia ayu dia menunaikan artinya menjadi haknya nikmat ini jika ingin memperoleh nikmat sebagai hak dari kenikmatan kak dinto jelasah bada filkol iki maka tojuk kenapa abad
misal sultan, seperti raja, fi sadri mamlakatihi, di tengah kerajaannya. Jadi harus menjadi raja. Wa ja'alal hadratal ilahiyatah ben madati abad al hadratal ilahiyah, hadrat ilahi kiblatahu, sebagai kiblatnya. Nah ini jangan, ya ini sebagai kiasan iki, jangan wong tak usah ngadep ke Mekah, tak usah ngadep ke Ka'bah benih sekali itu. Wa maksatahu, dan tujuannya ateh. Wa ja'alal akhiratah ban madati pasera abad al akhirat, ada akhirat, wa tanaha, tanah airnya, wa qararahu, dan tempat, ya bukan tempat tinggal, ya tempat tinggalnya, wa nafsah, ban abak tibi, ban abak tubuh, abak diri, markabahu, sebagai kendaraan ipon, wan dunya, bantunya manzilahu, sebagai tempat sementara ipon. Ya, karena sebab sementara maka tidak boleh tinggal. Jadi kalau ingin memperoleh kenikmatan, ingin memperoleh kenikmatan melihat keindahan hadirat ilahi, maka manusia itu harus seperti raja yang menguasai kerajaannya dan menjadikan, tidak sampai di situ, dan menjadikan hadirat ilahi sebagai arah dan tujuan hidupnya, dan menjadikan akhirat sebagai tanah airnya. Akhirat harus di tanah air yang langgeng. Kalau Indonesia tanah air sementara, dan tempat tinggal yang selamanya. Dan abak jiwa ini hanya sebagai kendaraan. Karena kita untuk sampai di sana kita butuh sholat. Untuk sholat kita butuh ruku. Untuk ruku kita memerlukan tangan dan semacamnya. Kita membutuhkan mulut untuk mengucapkan lafaz sebagaimana diwajibkan di sholat. Dan tapi wad dunya manzilahu, dunia harus dijadikan tempat tinggal sementara, tidak boleh diam. Karena tempat tinggal sementara, maka selama ada di dunia kita harus berusaha bagaimana sholat kita baik, bagaimana kita tidak sakit, dan seterusnya. Wal yadaini, ban dua tangan, wal qadabaini, ban dua kaki, khuddamahu, pelayannya dalam konteks seperti ini. Wal aqlu, ban akal, wazirahu, adalah menterinya yang harus terus diajak dialog. Wasyahwatah, ban nafsu seksual, amilahu, pegawainya. Nah ini harus ada Jadi sholat kok butuh pegawai nafsu seksual. Wal wadabuh, ban emosi marah, syihnatahu, sebagai pasukan keamanannya. Mau butuh amarah di dunia ini, kenapa enggak dibuang saja? Wal hawasu, ban indra, jawasi sahu, mata-matanya. Wa kullu wahidin, ban setiap masing-masing, setiap setong dari si tersebut, muwakkalun, diberi tugas, diberi wakil, bi alamin, dengan alam, minal awalimi, dari alam-alam yang ada, alam yang dunia atau akhirat itu. Jadi wilayah yajma'u, mengumpulkan masing lahu, bagi mengumpulkan al hawas, iki yajma'u ay kullu wahidin min tilkal hawas, mengumpulkan masing-masing dari indra itu,
lahu bagi abad, ahwal bagi manusia, ahwalal awalimi keadaan alam. Jadi apakah haus, nah ini apakah haus, apa butuh apa, nah ini yang adalah indera. Mau butuh air maka tangan disuruh makan misalnya. Wa quwwatul khayal, dan kemampuan berkhayal, fi muqaddamil dimai, di depan otak, kan naqibi seperti pimpinan, yajma'u mengumpulkan adima otak, yajma'u an-naqib iki pimpinan kan itu, indahu di sisi manusia, akhbarul jawasis, nah kan itu informasi tentang yang diperoleh dari mata-mata tadi, dari indrawi. Jadi ketika tangan butuh atau tangan butuh kepanas atau butuh atau mulut butuh minum dan memerlukan tangan, maka otak saya mengumpulkan informasi Kak Dinto. Sebenarnya sangat pandai Kak Dinto. Waqtul hifzi, dan kemampuan melindungi fi wasatid dima, di tengah-tengah otak, misalnya sahibil kharitati seperti petugas administrasi, petugas ya, atau bahasa asalnya map ya, petugas pegawai yang mengumpulkan ar-riqa'u catatan ya, petugas administrasi yang benar ar-riqa' karena catatan, min yadin nakib dari tangan pimpinan, wayah tafiduha, dan menyimpannya. Jadi sangat jelas, sangat detail Al-Ghazali menyampaikan ini. Ila ayyaridaha, sehingga ayyaridaha menampakkan alal akli, atas akal. Jadi akal itu yang seluruhannya, ada otak tengah-tengah, ada otak depan. Menurut Al-Ghazali masing-masing punya tugas yang lain. Fa idza balagat, maka Nabi sampai hadil akhbaru, informasi Kak Dinto, ilal waziri, wazir yaitu akal, yaro maka melihat akal ahwal al mamlakati, keadaan kerajaan, ala muqtadaha, sesuai dengan yang ada, sesuai dengan tuntutannya. Jadi ketika melihat kondisi ini butuh apa sekarang ya, maka tadi gelak nafsu tetap beda, nafsu seksual harus tetap menjadi pegawainya. Kemudian emosi marah menjadi tentaranya. Kok enggak dibuang saja? Karena ketika dalam Islam, ketika misalnya seseorang ini ketika seorang nafsu seksualnya begitu kuat, bukan membunuh, bukan menghilangkan. Tidak ada dalam Islam hidup selibat, hidup tidak kawin. Tapi bagaimana cara yang halal? Ada orang yang mohon maaf seksualnya besar, ya menikah misalnya, sudah tidak mampu waktunya bahkan menikah, dan bahkan menjadi kewajiban karena untuk melanjutkan kehidupan. Bayangkan misalnya kalau kehidupan yang sekarang yang saya mangken misalnya yang ya mulai dari yang homo dan semacam terus dihalalkan, kemudian orang tidak mau menikah, bagaimana? Tidak akan berlanjut kehidupan. Padahal Allah sudah menugaskan kepada Adam dan keturunannya bahwa diturunkan dunia dalam rangka kehidupan di sini. Nah, mengapa marah terus tetap ada? Ya karena untuk bertahan. Nah ini memang Israel begitu kuatnya karena tidak. Nah Yahudi dengan Islam hampir sama, memang sangat keras Yahudi dalam yang saya arti noning dalam melarang hidup selibat, hidup tidak kawin. Mana di dunia Kristen malah kan
untuk menjadi pemimpin malah harus selibat kan itu di Katolik ini ya, kalau di Protestan punten harus selibat, tapi Nabi di Yahudi memang harus tidak boleh. Nah itu jadi memang tapi nah kan itu lagi-lagi ingat ada Yahudi ya, di Amerika Serikat rata-rata anak orang Yahudi 3,3, tidak terlalu banyak, tapi tidak boleh tidak punya anak. Nah dan kan itu lagi-lagi mempersiapkan sungguh orang Yahudi kan itu. Kembali kepada tadi mengapa Nobel, jadi mulai persiapan pranikah sampai pasca nikah kan itu ada pendidikannya sendiri sehingga betul-betul diarahkan, maka menjadi orang-orang yang betul mampu dalam tanda petik mengelola nafsu seksual terlepas benar atau salah dan nafsu amarahnya. Ini umat Islam sebenarnya Al-Ghazali sebelum berdirinya negara Zionis sudah mengingatkan itu, tapi kita kadang-kadang tertidur. Ada yang mengatakan, nah ini lagi karena bacanya jadi sepotong-potong. Ada orang kelompok intelektual mengatakan misalnya bahwa kemunduran Islam karena ada Al-Ghazali, tapi Cak Nur Khalis Majud alhamdulillah yang berbeda dengan Gus Dur tapi menjadi pengagum Gus Dur juga mengatakan bahwa justru Al-Ghazali menyiapkan segala-galanya, sudah mempersiapkan, bukan kesalahan Al-Ghazali. Jadi untuk generasi berikutnya kata Cak Nur, Al-Ghazali itu menyiapkan kalau di kehidupan di ini disamakan dengan ruangan, Al-Ghazali sudah menyiapkan segalanya, atau ruang perpustakaan, menyiapkan ruang yang ber-AC, bukunya lengkap, tempat duduknya enak dan semacamnya. Tapi generasi berikutnya yang salah, terus ketiduran generasi enaknya itu sebenarnya. Ini kita lihat. Jadi yang tidak membaca secara teliti terhadap Al-Ghazali menganggap dia tidur. Bahkan kalau kita baca dari sisi kimia sa'adah kan itu, justru strategi ini digunakan oleh salah satunya orang-orang yang berhasil saat ini, tapi mungkin hanya berhasil bukan pada bahagia. Fa idza ra'aita, maka manabi ngolati pasir panjenengan wahidan, salah satu minhum dari sikat sebut, ya mulai dari akal sampai akal, kemudian indra, nafsu seksual dan nafsu amarah, qad aso berkhianat alaika dak panjenengan mithlus syahwati, seperti nafsu seksual wal ghadabi dan ghadab, fa alaika maka wajib dak panjenengan bil mujahadati, untuk bermujahadah dengan mujahadah, wala taksid, nah dan jangan bermaksud qatlahuma, membunuh keduanya, tidak boleh. Coba bayangkan kalau kita membunuh bahkan mungkin sampai Nabi Dimin seperti Cheng Ho Kak Dinto. Nah, Cheng Ho cepon panglima yang dan muslim, Cheng Ho dari Cina yang berhasil benua Eropa dan termasuk Indonesia dengan pasukannya kemana-mana, dan ya termasuk mengapa Cina banyak Islam kan dari Cheng Ho, tapi untuk alat vitalnya kan itu biasa aja supaya berperang. Nah itu tidak punya nafsu kan itu, mana bi orang membunuh nafsu, semuanya dibunuh, yang laki-laki misalnya, yang perempuan juga seperti itu dibunuh dalam arti diambil anunya, mana bi koceng mana ikraan
kebiri, menabi kebiri, kehidupan tidak akan berlanjut. Sakat itu juga menabi nafsu amarah dibuang, terus dihilangkan, sabar tok. Indonesia dijajah pasaran nengeneng, Islam dihina nengeneng. Tapi kalau ada amarah, ada semangat. Nah ini ya Yahudi ya seperti itu. Tidak membunuh, tidak musuh amarah. Sabar, salah kan itu. Taksit qatlahuma, jangan biarkan. Tapi bagaimana memanage kan itu. Memanage nafsu seksual sareng nafsu amarah. Li'annal mamlakata sagaran saungguna kerajaan abad tibi kan itu. La tastakiru, tidak akan stabil illa bihima, kecuali dengan ada keduanya. Fa idza fa'alta dzalika, nabi panjenengan melakukan fa idza fa'alta dzalika, maka nabi panjenengan ngelakoni panjenengan dzalika dak sikasebut ka itu mujahadah, melakukan mujahadah dan tidak membunuh, bersungguh-sungguh dalam mengatur dan tidak membunuh nafsu seksual dan emosi amarah. Kuntah, maka bada panjenengan sa'id dan bahagia. Wa adaita, ban menunaikan panjenengan hakon nikmati, sebenar-benar kenikmatan. Nah kak dinta. Ya jadi nikmat bukan hanya nikmat batin, nikmat lahir juga kak dinta. Hakikat kebenaran, karena mampu mengelola menjadi manusia yang sebenarnya. Wajabat wajibat dan wajiblah kada panjenengan al-khil'atu. Awalnya al-khil'ah kak dinto melepaskan kak dinto, tapi khol alaihi khil'atan a'tahu al-bisau. Al-khil'atu memakai kenikmatan, baju kehormatan, baju kenikmatan fi waktiha, dalam waktunya. Kalau sudah sampai waktunya di dalam kehidupan dunia dan akhirat akan mengalami kehidupan. Wa illa manabi punten panjenengan tidak bisa bermujahadah dan atau bahkan membunuh nafsu seksual sareng emosi, kuntah bada panjenengan syaqian, menderita, wajib alaikah, dan niscaya, wajib artinya niscaya, wajibat laka artinya niscaya, pasti, alaikah dak panjenengan an-nikalu, ya siksaan, wal uqubatu ban siksaan. Jadi kadang toh manabi akan menderita, manabi panjenengan tidak bisa tidak bisa mengelola. Faslun ay hadza faslun, langsung, tapi tak usah sampai kol 12 malah cokop minggu datang menawi punten minggu datang apa ndak lestari. Padahal faslun hadza faslun tamamus sa'adati, kesempurnaan kecemburan, kebungaan, mabdiun dibangun ala salasati asya'a, atas telok perkara, atas telok satu hal. Kuatil ghadabi, kemampuan emosi marah, kekuatan emosi marah, wa quwwati syahwati, ban kemampuan nafsu seksual, wa quwwatil ilmi, ban kemampuan pengetahuan, ilmu
intelektual, fayahtaju, maka membutuhkan ayyakuna. Kenapa yang dibutuhkan? Maknanya ayyakuna supaya ibadah. Amruha masalah urusan kekuatan Kak Dinto, urusan kekuatan emosi marah, nafsu seksual sareng kekuatan intelektual Kak Dinto mutawasitan, tengah-tengah, berimbang. Li Allah supaya tazidah, li Allah tazidah, supaya li Allah supaya li Allah tazidah supaya tak bertambah kuatus syahwati, kemampuan, kekuatan, energi emosi nafsu seksual, supaya apa? Tidak yang bertambah melebihi yang lain Kak Dinto nafsu seksual. Fatukhrijuhu, maka mengeluarkan nafsu seksual yang bertambah huda abad ilar rukhasi da magempang. Jadi budaya permisif. Nah ini budaya permisif serba halal, serba boleh. Fayahlika, maka celaka abad. Autazida, atau bertambah, meningkat kuatul ghadabi, kemampuan emosi marah, fatukhrijuhu, maka mengeluarkan iki artinya fatukhrijuhu, mengeluarkan, maksudnya mengantarkan abad il jumuhi, da mengikuti keliaran, fayahlika, maka menjadi celaka juga, menjadi liar. Kalau sudah ya sebentar-bentar mukul orang, sebentar ini ya Kak Dinto. Faida tawassatati, manabi berimbang, berada di tengah-tengah, al quwatani, dua kekuatan gelak, ghadab dan syahwat, bi isyarati kuatil ilmi, kalaban tuntunan kemampuan ilmu intelektual, akal, dallah, maka menunjukkan kuatil ilmi, menunjukkan al ilmu ala tariqil hidayati, atas jalan hidayah. Wa kadzalikal ghadabu, dan sekadar ditujukan emosi marah, idza zadah, manabi meningkat, manabi bertambah, sahulah, maka gampang, alaihi da abad ad-darbu, memukul, wal qatlu, dan membunuh. Wa idza naqasa ban manabi berkurang nafsu emosi marah, zahabat, hilang, al ghairatu, ghirah, semangat bertahan, wal hamiyatu, dan ghairatu ya ghirah pas Kak Dinto menapa iki. Ya semangat
atau rasa cemburu ya cemburu, tidak rela. Wal hamiyatu, dan melindungi fid dini, kalau itu wal hamiyah fid dini dalam agama dunia dan dunia. Wa idza tawassatama, nabi tengah-tengah berimbang, kana maka badah as-sabru, kesabaran, wasyaja'atu, dan keberanian, wal hikmatu, dan kebijaksanaan. Nah, kalian tuh harus seimbang dengan lain, sehingga sabar tapi berani, tidak membabi buta kalian tuh. Kita di sini kadang-kadang ketika kita belum kita lebih mengedepankan ghadab kita, ketika dan sedikit dari kita yang menjadikan akal sebagai wazir, sehingga ghadabnya yang marah ketika ghaza. Ya sekarang ya seperti itu. Maka yang dikedepankan adalah ghadab, padahal akal kita harus tahu melalui mata-mata kita, sebutkan sejauh mana kemampuan umat Islam misalnya. Dan untuk itu kapan kalau kita ingin menjadi bukan pemenang ya, menurut motivator Stephen Covey itu, kapan kita win-win ya, karena kalau yang satu kalah yang sana menang akan balas dendam terus, semuanya merasa nyaman. Ini yang dikehendaki Al-Ghazali sebenarnya. Sampai derajat tentu orang Yahudi itu bisa menang-menang, tapi hanya di antara mereka. Yahudi kan sangat beragam, ada yang asalnya dari Eropa Timur, ada yang dari Amerika, ada yang dianggap tidak asli, ada yang dianggap asli sebenarnya. Terlepas perbedaan dari mereka, tapi ketika menyangkut tanah air, bahkan Zionis yang sekuler sekarang didukung oleh Zionis yang ultra-ortodok, yang sudah ada nilai-nilai keagamaan. Nah ini karena mampu untuk di kalangan mereka internal sendiri, mampu menjadikan semua orang Yahudi tidak Yahudi kepada orang luar Yahudi. Nah ini bagaimana mencuri ilmunya Al-Ghazali, merasa ya harus bersama-sama sampai yang ada di Amerika, di Eropa itu harus mempertahankan negara Zionis misalnya. Itu di sini ilmunya Al-Ghazali diambil, tapi tidak ketika berhadapan dengan orang Islam. Nah ini dengan orang Islam, nah ini memang kita harus berbenah karena Islamofobia Kak Dinto, orang takok de Islam, orang takok de Islam ampun menyebar bukan hanya di Eropa. India mungkin, India dengan Modi, dengan partainya yang ultra-ortodok nasionalis, ingin peraturannya mungkin bagaimana umat Islam keluar dari India, ampun. Padahal umat Islam dia memang minoritas, tapi terbesar di dunia, ampun. Lebih 200, ampun. Lebih terbesar sebenarnya, karena jumlah penduduk di India sangat besar. Dan Kak Dinto, maka Al-Aql tadi sebagai wazir harus benar-benar berperan. Polandia, di beberapa negara, terutama negara timur, hampir berapa persen kan itu penduduknya misalnya hampir menyatakan tidak ingin ada orang Muslim ada di negara saya. Hampir semuanya mengatakan orang Muslim jangan menjadi tetangga saya. Ketika ditanya kantor penelitian, hasil penelitian, pernahkah bertemu dengan orang Islam? Hanya sekitar 10-12% yang mereka bertemu langsung. Kenapa? Mereka anti Islam. Media ternyata, media sosial. Maka kita harus menguasai media. Untuk menguasai media, bagaimana akal betul-betul menjadi wazir,
Media yang dikembangkan adalah media bukan hoax tentunya. Nah Kak Dinto, orang barat yang maju dulu orientalis, sekarang sudah ya mereka kaya dengan data, tapi dianalisa, kadang-kadang menganalisa. Jadi misalnya Kak Dinto, Perancis berdereng Islam membunuh orang Kristen. Amerika beda orang Islam membunuh orang Kristen. Atau kasus di Ambon, beda orang Islam, beda supir, beda nak kanak ngodah membunuh supir Kristen tahun 2000 zaman Gus Dur. Kemudian dianalisa, nah ini orang Islam ternyata memusuhi orang Kristen, padahal datanya berbeda. Atau Nabi Ambon, Kak Dinto, Nabi Ambon, beda supir Kristen membunuh anak muda Muslim di terminal Tanah Merah apa. Nah, itu yang dikembangkan. Akhirnya umat kemudian dianalisa. Kadang-kadang analisa Kak Dinto yang dibuat-buat. Padahal analisanya misalnya umat Islam marah waktu itu Kak Dinto. Ini menunjukkan bahwa hubungan Kristen dan Islam memang benar-benar jelek. Nah, orang Islam marah, padahal kasusnya kan Kak Dinto justru orang nak ngodah kebetulan Muslim dan tidak taat mungkin Islam abangan ngompas di terminal minta PC, kebetulan orang Islam minta PC, ada supir Kristen, kalau tak beri maka langsung menggunakan kekerasan. Kemudian dikembangkan menjadi isu agama. Nah kemudian di framing oleh media sehingga menjadi yang Islam yang Kristen sama-sama marah. Nah kita harus menguasai ini, ketipuan mengembangkan hal yang sebenarnya, dan lebih dari itu bagaimana kecerdasan kita bisa seimbang dengan mereka. Makanya kan kalah kita. Harus mengembangkan ini, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. 3 hal. 3 hal ini kalau ingin berhasil dan bahagia, bukan hanya berhasil. Wa kadza syahwatu ban Kak Dinto juga nafsu seksual idza zadat manabi meningkat, kanal fisik maka kefasikan, wal fujur dan kedurhakaan. akan menimbulkan, akan muncul kefasikan dan kedurhakaan. Wa idza naqasat, manabi berkurang tadi nafsu seksual, kanal ajzuh maka lemah, wal futura ban lesu. Ya sampai tak tero anikaah misalnya. Wa in tawassatat, manabi tengah-tengah berimbang, kanal ifatuh rasa ifah, menjaga dari kemaksiatan, wal qanaah dan qanaah menerima apa adanya. Ada air misalnya kun buka, nah nasek ben gengan nerema, tapi tak engkau tidak berhenti di situ. Wa amsal itu kaban saumpamana Kak Dinto. Faslun intaha. Kak Dinto mungkin makle cukup 2 minggu minimal 2 minggu Kak Dinto. Karena pon sebelumnya Kak Dinto ya, kita memang sebagai manusia Kak Dinto, mumpung kesempatan Kak Dinto, ternyata SKIA Kak Dinto, nyon maaf agak menyimpang, tapi Kak Dinto dipakai di beberapa pesantren di alumni Anlokoya.
termasuk di pondok pesantrennya Faiz kencong kata Jenggawa kan itu. Tapi kan itu nyona maaf para alumni beda fawaid, coba beda fawaid dan siapa coba dicek lagi. Ternyata di khutbah nikah qaulan sadida kan itu shin. Saya kebaca artinya keluar dari orang awam. Menabi dak santri anoko ya pasti biasa. Salah biasa kan itu kerja manusia. Kan itu ampun tim loh. Kurang oning sih sebelumnya. Abdi ini paling oning nilai. Nah, halaman saya kedua ternyata qaulan sadida. Kan itu jadinya ona cek kaki mungkin beda lain sih salah. Terus witir kan itu. Abdi coba cek witir, doa witir. Inna na'udzubika biridhaka. Saya awning abdi nama Nabi Abah, coba cek. Inna na'udzubiridhaka. Sobung bika nah. Kurang oning coba dicek abdina saya paringin apa sekali temen apa salah serat apa tapi biasanya Nabi salah serat apa ada salah lah sekali itu. Pas sholat tarawih ke adinto coba direvisi karena ini latte bukan ya bukan yang lain salah. Coba yang versi latte misalnya lestarina oleh Pak Rokaat kenapa saya mau abah biasan badah mungkin Kiai Nol ngagungin nah menabi kak dinto menabi tak praktis kan itu menabi ngakui kak dinto sholat tarawihnya bisa berbeda walaupun berbeda tapi harus dasarnya kalau berbeda tapi tidak praktis bisa-bisa tak sami sareng lubangsa tak sami sareng latte bisa-bisa sakadin teman Nabi Abdina penapa macah misalnya pon kak dinto iki salat tarawih misalnya salat tarawih nida salat tarawih jami'an nasabakumullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kan itu fadlan minallahi ta'ala wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmatan wa bi'asal maghfirah ya arhamar rahimin bener kan itu tapi nida al-badru nabiyukum madun sallu alaihi jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih bersama la ilallah muhammadur rasulullah manabi tak kalero abdinah manabi Ki Ahmad Bashir Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi tapi Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam kan itu tak praktis kan itu kemarin kak dinto manabi Kiai Ahmad Bashir lastarina Pak Rokaat doaipun ya mujibat sailin kak dinto naik kak dinto ya mujibat sailin sobung misalnya ya, tolong fawaid mungkin dengan tim untuk revisi berikutnya mungkin biar lebih praktis lastarina Pak Rokan manabi abdina kadang mun ketibian jet langsung 20 rakaat angkui kak dinto tapi kalau ingin meneladani yang mungkin kak dinto baik tidak percepatan kan marena Pak Rokaat maca Allahumma Allah alhamdulillah ya Allah sallallahu alaihi wasallam yang mujib ya kan saya sampai akhir sampai sebelumnya baru di terakhir Allah nabi limani kamilin kan itu oleh faradudin kan itu si terakhir setiap 4 rakaat misalnya ya karena mungkin banyak beda-beda abdin maknya bi kan itu karena abdin ngabas beda fawaid beda Mas Mulyadi satu Pak pengurus dan malam Kak Faisal juga beri kabar cek kaki si lain mungkin beda si salah karena ternyata dipakai di beberapa pesantren dijadikan rujukan kebater kain tak sempat saya abdin saus tak ningku kengkun Mbak Yin saya nggak beda si salah abdin muka sekalian ternyata di lain tempat juga kita sempurna kan itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah 'alaina min gharatin wa hasin ahlaqana bil hilmi wa sahhil lana wa fadlika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa tlik bihi alsinatana wa qawi bihi ajnanana wasra' bihi afhamana wa qaw bihi azaimana bi haulika wa quwwatika wa la hawla wa quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin amin. Rabbana taqabbal minna ya sirri asrarul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.